Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera dalam sukacita. Haleluya. Saudara sehat? Sehat Bu, kuat, sangat kuat. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita. Tanpa terasa ya, sudah akhir bulan. Cepat sekali waktu ini berlalu. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia. Biarlah waktu ini cepat berlalunya, tetapi jangan saudara ketinggalan untuk terus hadir dalam bait-Nya. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Mari angkat pujian persahabatan. Haleluya. Bapak terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengiring Engkau, untuk mengerti dalam segala rencana. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hati yang suci. Serasa aku tak percaya, harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan. Siapakah kira-kira? Tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka, yang membuat kita persahabatan tak kenal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, raihlah janji yang Tuhan beri. Mari kita raih setiap janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang suci, Bapak terima kasih bentuk kami Bapak. serasa aku tak percaya, harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan. Amin. Tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka, yang membuat kita persahabatan tak kenal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa, sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, persahabatan
bersyukur. Kau selalu ajarkan bagi kami di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Bapa, Kau sangat baik. Haleluya, haleluya. Kami mau Bapa, kami mau Tuhan menjadi sahabat yang sejati buat setiap mereka yang membutuhkan teman. Ajar kami Bapa memiliki hati yang seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, hati yang mencintai sesama. Haleluya, haleluya. Karena betapa besarnya kasih-Mu, kasih-Mu buat kami, kasih-Mu buat semua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Berikanlah kami hati yang mengasihi seperti hati-Mu Bapa. Ketika kami bisa mengasihi kepada sesama seperti Engkau sudah mengasihi kami, biarlah di hari-hari kami kesempatan yang Kau berikan Bapa, kami boleh menjadi berkat Tuhan buat banyak orang. Bapa, terima kasih. Lakukanlah buat kami sesuai kehendak-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau yang tidak pernah jauh dari kami Bapa. Engkau yang selalu membentuk hati kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Bapa, terima kasih. Kami mau menjadi saksi kemuliaan-Mu ketika kami masih ada di muka bumi ini, yaitu yang disebut sahabat. Terima kasih Bapa. Kami mau duduk manis mendengarkan kebenaran firman-Mu. Apa yang hendak Kau ajarkan bagi kami hari ini Bapa, kami siap untuk menerima dan melaksanakannya. Haleluya. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Judul hari ini menjadi sahabat. Saya mau bertanya, seberapa saudara yang memiliki sahabat? Saya yakin dan percaya ketika saudara memiliki seorang sahabat, pastinya bukan sahabat yang biasa, tetapi sahabat yang sejati. Kalaupun saudara tidak menganggap itu sebagai sahabat, sebagai teman karib, saya yakin dan percaya apapun yang mereka butuhkan saudara pasti memberikan. Betul kan seperti itu? Apalagi anak-anak yang masih kuliah, masih ada di bangku sekolah SMP, SMA gitu ya, sampai di perkuliahan. Kadang juga sudah yang bekerja dan yang lain, pelayanan, sepelayanan. Pasti kalian memiliki teman yang bisa mencocokinya. Dari awal pasti banyak hal, pengalaman dan cerita. Bagaimana awal perjumpaan kalian sehingga kalian bisa menjadi sahabat pada akhirnya. Seorang sahabat itu mengerti sampai kedalaman. Maksudnya kedalaman apa Bu? Dalam segala masalah persoalan. Karena seorang sahabat itu tidak ada sedikit pun yang ditutup-tutupi. Dan ketika sahabatmu ini engkau berpisah dengan sahabatmu, kita tidak tahu perpisahan itu karena dia harus
pindah kota, dia harus pergi ke luar negeri, atau dia sudah selesai tugas di dunia, maksudnya paham ya dengan maksud saya, itu adalah suatu perpisahan. Tetapi ketika kita bisa menjadi sahabat semasa kita bersama, itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Apakah seorang sahabat itu dicari yang kaya, dicari yang pandai, dicari yang cantik, dicari yang cakap, dan yang lain sebagainya dari segala kelebihan? Saya katakan tidak. Seorang sahabat akan melengkapi, saling menopang, saling mendukung, saling berpengertian, dan saling berbagi dalam suka maupun duka. Itulah yang dikatakan sahabat. Seperti apa yang tertulis di dalam Amsal, kita baca yuk, di dalam Amsal 27 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17 saja. Tetapi Bapak Ibu bisa membacanya sampai ayat 27 gitu ya. Untuk satu perikop supaya dibaca, tapi saya mengambilnya cuman dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini Amsal yang mengajarkan kepada kita hubungan sesama manusia. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, ayat 6. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kita harus hati-hati. Kita harus menjadi seorang sahabat yang sejati, bukan menjadi musuh ya. Buktinya Yudas aja mencium Yesus sebagai bukti bahwa inilah yang namanya Yesus, yang orang yang tepat untuk diculik gitu. Ayat 7, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Benar gak? Seorang sahabat itu memerlukan yang sedemikian ini. Memerlukan sahabat yang sejati ketika dia mengalami kepahitan, ketika dia mengalami kesendirian. Kalau saudara menjumpai seseorang dan seseorang ini merasa sendiri dan merasa sendiri, merasa tidak ada teman, dikucilkan, mari kita hampiri dia. Jadilah engkau sahabat yang sejati buatnya, karena di sini yang dirasakan. Tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Ketika dia mengalami kepahitan, datanglah untuk menjadi madu yang manis baginya. Ayat 8, seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Bisa dilingkari ya di ayat yang ke-10 dan saudara bisa mengingatnya. Inilah kebutuhan seorang sahabat. Keluarga saudara bisa menjadi jauh, tapi Tuhan Yesus tolong jangan ada ya, apalagi anak-anak Tuhan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mencerminkan yang terbaik. Apalagi saudara kandung, kakak, adik, terus adik, kakak gitu ya, saudara kandung. Mari hidup rukun, kita bersahabat. Amin. Orang tua dengan anak bersahabat. Ketika orang tua dan anak bersahabat, enak sekali. Itu sangat enak, berbagi, saling cerita, berbagi beban. Wow, luar biasa hal yang seperti ini. Dilingkari ya di ayat 10 ya. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Itu diperingatkan. Tetapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudaramu susah, saling tolong menolonglah. Itu yang menjadi kesukaan bagi semua orang tua. Ketika memiliki saudara yang banyak gitu ya, kita saling tolong menolong. Itu yang menjadi kesukaan orang tua. Ingat baik-baik, kalau saudara memiliki keluarga yang banyak, mungkin punya adik, mungkin adiknya punya kakak, hiduplah rukun, bersahabatlah. Di ayat 11, anakku hendaklah engkau bijak
sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kata Salomo, ini ditulis oleh Salomo ya dalam Amsal ini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Wow. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Di ayat 17 juga bisa dilingkari, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tetapi ketika saudara dan saya diajarkan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan ini berdasarkan dalam cinta kasih, Kristus telah mati bagimu karena kasih-Nya. Kita lihat ya di 1 Yohanes 13 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 di sini dikatakan kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru, itu dalam judulnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Artinya apa? Hidup rukun dan berdamai gitu ya. Terus harus ada kedamaian, hidup yang rukun, saling tolong menolong. Apalagi kalau kakakmu, adikmu yang membutuhkan pertolongan, udah gak usah dengar perkataan orang luar, tetapi jadilah engkau sahabat yang sejati seperti kasih Kristus di dalam engkau. Di sini saya tulis sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita telah mengenal dan mengalami kasih Allah. Dengan demikian, kita dapat menjangkau orang-orang dan membagikan kasih itu kepada orang luar maupun kepada saudara sekandung. Bagikan kasih-Mu. Amin. Kasih-Mu bagikan buat mereka. Karena apa? Itu yang menjadi kesukaan Tuhan ketika engkau membagikan kasih. Karena apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini itu berbicara, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi saudara pun wajib menyerahkan nyawa saudara untuk saudara-saudaramu sendiri. Amin. Ketika kita menyerahkan itu harus ada pengorbanan. Korban apa Bu? Korban perasaan, korban pikiran, korban keuangan, korban segalanya. Tetapi itu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena mungkin banyak orang akan bilang, bodoh lu, ini biar aja. Kita mau menjadi berkat, menjadi sahabat yang sejatinya Allah. Ketika saudara menjadi sahabat sejatinya Allah, maka saudara bisa mengeterapkan sahabat buat keluarga, sahabat buat teman, sahabat buat orang-orang yang membutuhkannya. Karena di dunia ini kita adalah begitu banyak orang yang membutuhkan hanya sebuah tindakan kasih untuk mengubah hidup mereka. Hanya membutuhkan kasih, tidak membutuhkan yang lain. Saudara mungkin bisa menolong mereka dengan uang, tetapi bukan uang itu yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah kasih. Mari kita membuka hati kita, penuhkan dengan cinta kasih, sehingga apa yang kita pujikan untuk mengawali di dalam renungan kita sehat, kita kuat, boleh terwujudkan. Persahabatan tak kenal mengecewakan, tetapi persahabatan kekal sampai perpisahan. Itu adalah sahabat yang sejati. Di dalam Amsal 18 sekarang ayat yang ke-24 di sini ditulis, ada teman yang mendatangkan kecelakaan,
Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Padahal ini orang lain yang menjadi saudara, yang menjadi sahabat. Adakah yang sebenarnya banyak? Banyak sekali. Maka dari itu saya mau mengatakan kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semasa hidup kita masih ada kesempatan, menjadilah sahabat yang sejati bagi orang-orang yang membutuhkan kasih itu. Amin. Kalau saudara setuju, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada cukup banyak orang untuk dikunjungi sehingga setiap orang bisa memiliki sahabat. Apabila inisiatif untuk meyakinkan bahwa tak seorang pun tersisihkan. Jadi kalau kita kangen dan yang lain sebagainya dengan teman-teman, kita bisa, kalau zaman sekarang sudah ada HP ya, kita bisa call, bisa melihat wajah masing-masing sekalipun kita berbeda jarak, berbeda kota gitu ya. Kalau zaman dulu sukar, kalau zaman sekarang sudah bisa video call gitu ya. Nah, itu yang akan menjadi terus keakraban di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadilah sahabat yang sejati. Apabila saudara melihat seseorang yang membutuhkan, jadilah sahabat yang sejati buat mereka. Selagi ada kesempatan. Baik itu untuk orang lain, baik itu untuk keluargamu, baik itu untuk saudara sekandungmu. Lakukanlah dan berikan yang terbaik buat mereka. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara sudah dikasihi seperti di dalam 1 Yohanes 3 yang dituliskannya tadi, bahwa Dia sudah memberikan nyawanya buat kita, kasih Kristus itu luar biasa, maka kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Di ayat 17, 1 Yohanes 3 ayat 17 saya bacakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Itu yang menjadi pertanyaannya. Gak bisa, karena kasih itu diwujudkan. Kalau saudara masih membatasi kasih, itu bohong. Kalau saudara itu orang percaya, anak Tuhan yang memiliki hati persahabatan. Mari kita ubah. Ketika saudara memiliki keluarga yang tidak mampu, memiliki keluarga yang membutuhkan, tolong dia. Percayalah, Tuhan yang akan kembalikan setiap berkat-berkat yang engkau berikan kepadanya. Ayat 18, kita tetap di 1 Yohanes 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Lakukan. Bukan diucapkan, tetapi suatu tindakan. Kalau engkau bisa menolong orang lain, engkau harus terlebih menolong di dalam keluargamu. Paham ya sampai di sini? Ketika saudara menjadi sahabat Allah, jadilah sahabat bagi sesama. Karena itu adalah wujud dan bukti kasih yang sejati, yang Alkitab ajarkan, yang Roh Kudus ajarkan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kembali lagi kami meminta hati yang bijaksana. Meminta hati yang memiliki cinta kasih yang sejati. Seperti hati Bapa mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu mencukupkan dan melimpahkan kami dalam segala kebutuhan-kebutuhan kami. Jadikanlah Bapa kami berkat seperti Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Kasih dan kemurahan-Mu Bapa yang selalu melingkupi kami, melindungi kami, menyertai kami di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ajar kami Bapa untuk menjadi sahabat
yang sejati bagi teman-teman yang membutuhkan, bagi keluarga yang membutuhkan, bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Haleluya. Terpujilah Engkau, berkati anak-anak-Mu Bapa yang sudah mengikuti di dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat, mendengar dengan baik kebenaran firman-Mu dalam pengajaran ini. Kami mau menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya dan mau melakukan menjadi sahabat, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.